Episode 20, Rencana Rebeca. Rebeca sedang berada di salah satu restoran miliknya, restoran yang diperuntukkan untuk kaum elit dan para selebritis Hollywood. Dia mengundang seseorang yang datang jauh dari negara Indonesia, Bram Alvaro, ayah dari Frenda. Rebeca mengadakan perjanjian bisnis tentang kuliner dan akan saling mengadakan kerjasama. Tuan Bram Alvaro, saya sangat senang Anda menghadiri undangan dari saya, ucap Rebeca. Justru saya yang merasa tersanjung bisa mendapatkan undangan dari Anda, Nyonya Rebeca Austin. Lagi pula saya juga sudah lama tidak pulang ke negara sendiri, jawab Bram terkekeh. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membangun sebuah restoran dengan menu makanan khas dari negara istrimu? Di Indonesia? Ucap Rebeca. Wah, saya senang sekali Nyonya Austin mau mengajak kerja sama ini. Saya juga sudah lama berencana melebarkan usaha kuliner saya di negara sendiri. Apalagi dengan menu khas dari Indonesia, dengan berbagai macam masakan tradisionalnya yang sangat lezat tentunya. Mereka berdua berbincang-bincang seputar bisnis kuliner yang mereka tekuni. Setelah dirasa agak cukup lama, Bram undur diri, karena dia akan menemui putrinya yang berada di kota itu juga. Saya pamit dulu Nyonya, karena putri saya sudah menunggu di apartemennya, ucap Bram. Baiklah Tuan Bram, apakah Anda tahu kalau putra-putri kita bersahabat? Ucap Rebeca. Benarkah? Wah, kebetulan sekali Nyonya Austin. Saya percaya bahwa putra Anda adalah anak yang baik. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Selama siang, Bram meninggalkan restoran menuju ke apartemen Frenda. Sedangkan Rebeca tersenyum senang setelah mengenal Bram lebih jauh. Sepertinya dia juga akan merencanakan sesuatu lagi. Balik, setelah liburan Frenda di Bali berakhir. Dan Onkel Bram yang tiba-tiba dapat undangan dari orang paling penting di dunia bisnis dan kuliner dan memutuskan untuk pergi ke USA. Dia memberi tanggung jawab penuh kepada Alea untuk memantau dan mengurus restorannya yang berada di Denpasar bersama Chef Bagas. Alea dan Bagas sedang menikmati menu baru yang diciptakan oleh chef andalan restoran itu. Ini sangat lezat chef, kamu memang terbaik, puji Alea terhadap makanan yang Bagas masak itu. Terima kasih, aku merasa tersanjung kalau menu-menu dariku bisa membuatmu senang dan masuk di top menu andalan, jawab Bagas tersenyum. Mereka menghabiskan makanan itu sambil menikmati indahnya taman yang terletak di belakang restoran Onkel Bram. Alea, kaku mau mengatakan sesuatu, ucap Bagas ketika mereka telah menyelesaikan sesi makan siangnya. Katakanlah chef, jawab Alea. Bagas menjadi sedikit gugup, pasalnya sudah lama dia merencanakan untuk mengatakan itu kepada Alea. Kita sudah setahun kenal dan selalu bersama. Kamu wanita yang baik, cantik, dan menarik. Bagas berdiam sebentar menetralkan detak jantungnya yang kian berdegup kencang. Sudah sejak lama aku ingin mengatakan ini padamu, namun baru saat ini aku berani. Alea, aku menyukaimu sudah lama, ucap Bagas dengan tatapan serius. Alea hanya diam dan bingung harus menjawab apa. Chef, aku juga menyukaimu. Kamu adalah teman sekaligus sahabat yang sangat baik, jawab Alea kemudian. Bukan itu maksudku, Ang. Aku menyukaimu lebih dari sahabat. Aku mencintaimu, Ang, ucap Bagas yang merasa sedikit lega karena berhasil mengungkapkan perasaannya. Alea semakin bingung dengan keadaan ini. Sebenarnya dia sudah menyadari dari dulu kalau Bagas menyukainya lebih dari teman. Dari semua sikap dan perhatian yang diberikannya, tetapi Alea masih belum bisa membuka hatinya untuk Bagas. Alea masih mencintai Stefan. Meskipun sudah berusaha dilupakan, tapi setiap malam setelah dia pulang dari bekerja selalu saja terbayang wajahnya. Rindu itulah yang dirasakannya. Entah kenapa sangat sulit untuk melupakan cintanya pada Stefan. Padahal dia juga sudah berusaha untuk dekat dengan pria lain, contohnya Bagas.
Tetapi tetap tidak bisa, aku tidak memintamu untuk membalas sekarang Al, aku tahu kamu butuh waktu. Apalagi setelah perceraianmu itu, tapi aku ingin kamu membuka hatimu untukku, aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu El, ucap Bagas, yang melihat Alia hanya diam saja. Dia memang sudah mengetahui kalau Alia pernah gagal dalam membina rumah tangga. Maka dari itu dia memahami kenapa Alia memang belum bisa membuka hati. Terima kasih Chef, karena sudah memahamiku, tapi aku memang tidak bisa berjanji padamu, jawab Alia tersenyum. Tidak apa-apa Alia, aku akan selalu menunggumu, sampai kamu bisa move on, dan menerimaku di hatimu, ucap Bagas. Bagas sedikit sedih mendengar jawaban Alia, yang seakan tidak bisa menerimanya. Tetapi dia akan terus berusaha membuat Alia selalu nyaman bersamanya hingga tumbuh rasa cinta di hati Alia untuknya. Maaf Bagas, aku tidak bisa mencintaimu. Entah sampai kapan aku bisa melupakan orang yang kucintai. Tapi waktu sudah setahun berlalu, tetap tidak bisa melupakannya, batin Alia. Kediaman Richard Austin, Stefan sedang makan malam bersama kedua orang tuanya. Stefan, aku ingin menjodohkanmu dengan Frenda. Dia gadis yang cantik dan juga baik, ucap Rebecca di sela makan malamnya. Stefan tersedak ketika mendengar ucapan mamanya itu. Rebecca mengambilkan air minum untuk putranya itu. Kenapa mama mengatur jodohku? Aku belum memikirkan hal itu, Ma, jawab Stefan. Stefan, menurutku ini hal yang terbaik untukmu. Kalian sudah sangat dekat. Atau bulan depan kalian melakukan pertunangan dulu? Lagi-lagi Rebecca mengatakan rencananya. Ma, umurku baru akan masuk 20 tahun. Aku masih sangat muda dan belum ingin terikat hubungan apapun dengan siapa saja. Lagian aku dan Frenda tidak mempunyai perasaan apapun. Aku hanya menyayanginya sebagai sahabat, tidak lebih, jawab Stefan geram dengan kelakuan mamanya itu. Sudahlah, Ma. Jangan mengatur hidup putra kita, biarkan dia memilih jalan hidupnya sendiri, apalagi soal wanita, putra kita masih terlalu muda untuk melakukan hal itu, sela Richard yang dari tadi hanya menyimak. Tapi Pak, Mama hanya ingin yang terbaik untuk Stefan. Mama sudah mengenal ayah Frenda dan, yang pasti dia dari keluarga terpandang. Rebecca menjawab ucapan suaminya. Stefan sudah sangat tidak tahan dengan perdebatan itu. Aku sudah kenyang, ucap Stefan kehilangan selera makannya. Dia langsung berdiri dan pergi menuju kamarnya. Richard memandang tajam pada istrinya. Sebenarnya dia juga tidak suka akan rencana Rebecca yang menginginkan perjodohan itu. Menurutnya Stefan masih sangat muda dalam urusan seperti itu. Aku harap Mama tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Biarkan Stefan serius dalam belajar, belum waktunya memikirkan untuk urusan jodoh, ucap Richard. Lalu kemudian dia juga ikut menyudahi acara makan malam mereka. Rebecca hanya diam saja, dia sudah merasa takut apabila suaminya itu sudah menatap dengan tatapan tajam seperti itu, karena dia sangat mengenal Richard. Baiklah aku akan menuruti kalian. Tetapi aku tetap berencana akan menjodohkan Stefan dengan Frenda, gumam Rebecca dalam hati. Sedangkan di dalam kamar Stefan, membasuh mukanya di wastafel kamar mandinya. Dia menatap cermin lama, menetralkan kemarahan dan emosinya karena ulah mamanya yang selalu ingin mengatur hidupnya. Lalu kemudian, dia mengambil HP dan menghubungi asisten pribadinya Reno. Halo Ren. Apakah sudah ada info tentang keberadaan Ale? Maaf bos. Anak buahku sudah mendatangi rumah Nona Ale dan bertanya kepada Nyonya Alicia dan Kevin, tetapi mereka selalu bungkam tidak mau memberitahu di mana Nona Ale berada. Sial, kenapa sangat susah sekali kalian menemukannya? Maaf bos, sepertinya Nona Ale sengaja menghilangkan jejaknya, jadi kami sangat sulit untuk menemukan keberadaannya. Bisa saja dia pergi ke luar negeri.
Kenapa kalian tidak berpikir seperti itu dari dulu? Cepat lacak dan cari di negara mana Alia berada. Baik bos, tuh, Stephen membantingnya di ranjang. Dia menyugar rambutnya kasar. Masih terngiang ucapan mamanya, aku tidak ingin menikah dengan wanita selain kamu, Ang. Pulanglah, aku sangat merindukanmu. Batin Stephen sambil meneteskan air matanya. Bersambung.